YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim alladhi arsalahu Allah rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan perintah Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan larangan Rasul-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah kehidupan para sahabat beliau, maka kita akan mendapati bahwa yang mendominasi kehidupan beliau dan para sahabat beliau adalah kesederhanaan. Kesederhanaan dalam tempat tinggal, kesederhanaan dalam fasilitas hidup, kesederhanaan dalam pakaian, kesederhanaan dalam makanan dan minuman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesederhanaan dalam tempat tinggal tergambar pada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana, yang ukurannya kurang lebih hanya 3 atau 4 dikali 5 meter saja, yang lantainya hanya beralaskan pasir, dan di rumah beliau, di dalam rumah beliau tidak ada fasilitas atau perkakas yang mewah dan megah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam hanya tidur di atas tikar, beralaskan bantal yang keras dan tidak empuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga rumah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana, kurang lebih mirip dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada banyak di antara sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga ketika malam hari mereka tidur di Masjid Nabawi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesederhanaan dalam pakaian juga bisa kita lihat dari pakaian yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa beliau terbiasa untuk menambal pakaian beliau yang sobek. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga terbiasa untuk menjahit sendal beliau yang putus. Begitu juga para sahabat, pakaian mereka begitu sederhana. Bahkan ada di antara sahabat, dan jumlah mereka tidak sedikit,
yang hanya memiliki satu lembar pakaian atau bahkan hanya memiliki satu lembar kain yang terbuka tidak terjahit, itulah yang mereka gunakan untuk menutup aurat mereka. Mereka lilitkan dari leher lalu mereka julurkan ke bawah agar aurat mereka bisa tertutup. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bolehkah kita salat menggunakan satu lembar pakaian?" Maka jawaban beliau pada saat itu bukanlah jawaban fikih. Beliau tidak menjawab boleh kalau menutup aurat, tidak boleh kalau tidak menutup aurat. Bukan seperti itu jawaban beliau. Tapi jawaban beliau adalah jawaban yang menggambarkan fenomena banyak dari para sahabat. Apa jawab beliau? Beliau mengatakan, "Akulluna yajidu thawbain." Apakah setiap dari kita punya dua pakaian? Artinya banyak di antara sahabat yang hanya memiliki satu lembar pakaian. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara sahabat yang hanya memiliki satu lembar pakaian adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Padahal pada saat itu ketika beliau hanya memiliki satu lembar pakaian, beliau adalah seseorang yang ditugaskan oleh Umar bin Al-Khattab untuk menjadi gubernur, untuk menjadi pemimpin di wilayah Hims di Suriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga kesederhanaan dalam makanan tergambar pada makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bahwa seumur hidup Rasulullah beliau tidak pernah memakan khubzan muraqqaqan hatta mata. Beliau tidak pernah makan roti yang halus sampai beliau meninggal dunia. Walam ya'kul ala khawanin hatta mata. Dan beliau tidak pernah kalau makan itu di atas meja makan sampai beliau meninggal dunia. Artinya beliau selalu makan di atas lantai. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Artinya kalau hari ini beliau kenyang, beliau dan keluarga beliau tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Jadi kalau hari ini kenyang maka besok lapar. Besok kenyang, besoknya lagi lapar. Dalam riwayat yang lain tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Artinya maksimal beliau kenyang 2 hari berturut-turut. Setelah itu beliau lapar. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kurang lebih 2 bulan beliau tidak makan kecuali kurma dan air putih. Karena memang tidak ada bahan makanan yang bisa beliau masak. Sehingga dalam 2 bulan itu beliau hanya mengkonsumsi kurma dan air putih. Begitu juga makanan para sahabat, begitu sederhana. Bahkan dalam momen tertentu, terkadang para sahabat tidak bisa mendapatkan makanan. Sehingga ada yang kelaparan sampai pingsan. Kalaupun ada makanan, maka jatah 1 orang dimakan 2 orang, jatah 2 orang dimakan 4 orang, dan begitu seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang menarik bahwa dalam keadaan yang begitu sederhana ini, bahkan dalam keadaan yang begitu sulit ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa nikmat yang mereka rasakan akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan turunnya surat At-Takatsur ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Lalu sungguh pasti kalian akan ditanya pada hari kiamat anin na'im, tentang nikmat yang pernah kalian rasakan di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang keadaannya begitu sederhana masih diingatkan oleh Allah tentang ayat ini, apalagi kita. Oleh karena itu ketika ayat ini turun, hadirin yang dimuliakan Allah, ada di antara sahabat yang mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, in hiya illal aswadan." Ya Rasulullah, in hiya illal aswadan. Wahai Rasulullah, nikmat yang mana wahai Rasulullah? Yang selama ini kita rasakan hanya air dan kurma. Apakah juga akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, "Na'am huwa kadzalik." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Na'am innahu sayakun." Iya, pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau saja Rasulullah dan para sahabatnya diingatkan oleh Allah tentang ayat ini, apalagi kita yang hidup di zaman yang begitu mewah dan megah. Kita lihat rumah kita mungkin jauh lebih bagus daripada rumah Rasulullah. Lantai rumah kita, tembok rumah kita, fasilitas yang ada di dalam rumah kita jauh lebih baik dari apa yang pernah dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat beliau. Juga kita lihat pakaian kita, bertumpuk pakaian kita dalam lemari. Bukan hanya satu, dua, mungkin belasan bahkan puluhan pakaian kita miliki. Juga kita lihat makanan yang kita konsumsi setiap hari mungkin jauh lebih baik daripada makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Mungkin setiap hari kita bisa tidur dalam keadaan kenyang, bangun langsung mendapatkan makanan. Semua nikmat itu hadirin yang dimuliakan Allah pastilah akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanggungjawaban atas nikmat yang kita rasakan di dunia kembali kepada dua hal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah min ainaktasabahu, dari mana dia dapat. Oleh karena itu kita harus pastikan semua yang kita miliki harus bersumber dari yang halal. Karena kalau tidak maka hisabnya akan sulit di sisi Allah. Karena kalau tidak maka semua yang kita miliki hanya sekedar kesenangan dunia sementara. Ketika kita mati maka kita akan menyesali. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawabannya kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu jangan sampai karena kesulitan hidup atau sebaliknya karena ingin cepat kaya, ingin pamer, ingin terlihat hebat, ingin dipuji oleh orang, akhirnya kita mencari harta, mencari nikmat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, bahwa pertanggungjawaban atas nikmat yang kita rasakan di dunia kembali kepada wafima anfaqah, untuk apa ia gunakan, untuk apa ia habiskan. Setelah kita pastikan bahwa nikmat yang kita miliki bersumber dari yang halal, maka kita juga harus pastikan nikmat itu kita gunakan pada hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah. Jangan sampai nikmat tersebut kita gunakan pada hal yang sia-sia. Kita membeli barang dengan harga yang tidak masuk akal, atau kita hanya hambur-hamburkan pada kesenangan dunia yang sia-sia. Tetapi kita harus mempergunakan nikmat Allah yang Allah titipkan pada kita pada hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga dari sini kita tahu bahwa makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar salat, zakat, puasa, haji. Iya, itu adalah bagian dari takwa. Tapi ternyata bagian dari takwa juga adalah dengan kita memperhatikan dari mana kita mendapatkan harta, dari mana kita mendapatkan nikmat, dan juga kita memperhatikan untuk apa harta dan nikmat yang Allah titipkan kepada kita gunakan. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khillanih wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah kita dengan bersalawat kepada Rasulullah dan juga berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة مباركة مطمئنة آمنة مستقرة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.